Kita berada di Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu. Kita tadi berangkat dari Palembang, diundang untuk menghadiri acara Haul Kiai Bahri bin Padak dan Haul Sayyid Umar Baginda Sari. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madarikal jari wa jama'na bihi fikil atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para asatiz, pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Kabupaten Ogan Ilir yang sama-sama kita hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir pada acara kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Haul Sayyid Umar Baginda Sari dan almarhum Syekh Kiai Haji Bahri bin Padak Tauhid yang insyaallah pada hari ini tanggal Sabtu 12 Maret 2022 Hijriah Masehi bertepatan dengan 9 Sya'ban 1443 Hijriah hadir bersama kita yang tidak asing lagi bakal memberikan tausiah kita pada pagi hari ini yang kita muliakan Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Fahmi bin Ali Bahrun. Hadir juga Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Munawar, Al-Habib Ahmad Saugi bin Abdullah Al-Kab. Hadir juga Al-Ustaz Kiai Haji
Muhammad Nurdin Mansur. Alhamdulillah dihadiri oleh pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang hadir pada saat ini Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hamid MSI. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara kita pada pagi hari tadi sudah kita mulai dengan sama-sama kita saksikan tadi, dan kita ikuti pembacaan Maulid Simtudror dan dilanjutkan dengan acara tasmiyah. Alhamdulillah berjalan lancar dan mudah-mudahan anak yang telah diresmikan namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan. Iftah oleh Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Nurdin Mansur. Fa'alaihi falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ananiyatil futuh wal mudah wal rusul wa salahil badati wal ruh wa tawbatan nasul wa ila hadratir rasul sayyidina walana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azadi wa zuriyati wa ahli baiti, khususan ila sahibul khal sayyidil walid wa alaibillah Syekh Haji Bahri bin Panda, Allah yaghfir lahu wa yarhamuhu wa yujannaka bi rahmatihi wa walidayna wa lil khasa wa amwatina wa amwat muslimin amma syai'ulillahi lahu bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardh يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله
وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم.
Mari kita bersama-sama membaca surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Ma'asyiral hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan pembacaan manaqib singkat Sahibul Haul yang akan disampaikan dan kita ambilkan hikmahnya oleh Al-Ustaz Bunyamin Haji Muhammad Yusuf. Fa'alaihi falyatafaddal mazkur.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basyiran. Tabarakalladzi ja'ala fi samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nazira wa da'iya ila haqqi bi ismihi wa sirajan muniran. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Afwan kepada seluruh hadirin, terkhusus para habaib, masatis, masyahi ataupun perangkat pemerintahan. Izin saya waktu dan tempatnya, karena di kesempatan ini dimanakan kepada saya untuk membacakan dua manakib, yakni manakib Syekh Umar Baginda Syari dan Syekh Haji Bahri bin Pandak. Bismillahirrahmanirrahim. Manakib Syekh Umar Baginda Syari. Pada abad ke-16, proses Islamisasi di Palembang mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya kegiatan keagamaan umat Islam. Realitas historis menunjukkan bahwa Islam menjadi agama yang dianut oleh penduduk di berbagai daerah pedalaman Sumatera Selatan. Dari penyebaran Islam di Sumatera Selatan, Islam pun menyebar sampai ke daerah Iliran bagian selatan Palembang atau di daerah Penesak sekarang ini. Syekh Umar Baginda Syari adalah salah satu penyebar agama Islam sekitar tahun 1575 sampai 1600-an Masehi. Dia berdakwah di daerah Uluan Palembang, yaitu di daerah Marga Madang Suku 1, menetap di Dusun Mandayun. Beliau menempuh perjalanan dari Ogan Komering Ulu melalui Sungai Komering Tanjung Lubuk, Sungai Ogan, Tanjung Raja, Talang Balai, Lintang, dan akhirnya menetap di daerah Iliran Palembang dan berlabuh di sebuah tanjungan yang dihuni oleh kubur Selebak Setapak atau di seberang desa Tanjung Atap sekarang. Penduduk waktu itu masih dalam keadaan primitif dan menganut kepercayaan animisme, dinamisme. Perpindahan Syekh Umar bertujuan untuk Islamisasi daerah dataran Iliran bagian selatan Palembang yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Penesak atau suku Penesak yang sekarang meliputi Kecamatan Tanjung Batu, Marga Tanjung itu meliputi Marga Tanjung Batu, Marga Burai, Marga Meranjat. Kemudian daerah Kelekar, daerah Batanghari Kelekar hingga daerah Indralaya juga termasuk daerah dakwahnya. Termasuk daerah dakwahnya ini juga meliputi Rantai Alai, Lubuk Liat, Kitiau, dan Prabu Muli. Daerah-daerah tersebut beliau lalui dan kunjungi untuk menyerukan agama Islam. Seiring waktu di daerah dakwahnya, beliau dikenal dengan nama Syekh Umar Baginda Syari. Sayyid itu berarti juriat Rasulullah SAW. Baginda adalah seorang raja yang dimuliakan, dan kata Syari bermakna orang yang sangat berperan penting. Beliau juga bergelar Ratu Panembahan, Raja Batu Api, dan Wali Putih keturunan Arab. Syekh Umar Baginda Syari selain sebagai ulama, beliau ahli dalam politik dan pemerintahan. Beliau juga menerapkan sistem keraton atau kerajaan kecil. Hal tersebut dibuktikan ada beberapa pulau atau kampung yang diberi nama yang menunjukkan sebagai tempat pemerintahan, seperti Pulau Puno Raja yang bermakna tempat raja, Pulau Mahkamah atau Pulau Kutoh yang bermakna tempat pengadilan. Beliau, Syekh Umar Baginda Syari, menyiarkan agama Islam di daerah Tanjung Atap dan sekitarnya sejak tahun 1600-an. Sebagai pembawa Islam pertama di daerah ini, Syekh Umar Baginda Syari sendiri sering mendapatkan perlawanan pada waktu itu dari penduduk yang berkeadaan primitif dan penganut paham animisme, dinamisme. Akan tetapi dengan bijaksana, teliti, sabar, ulet, dan usaha yang terus-menerus, pada akhirnya penduduk di daerah ini menganut agama Islam dan mendapatkan kemajuan di bidang kebudayaan.
Agar proses Islamisasi lebih berkembang luas di daerah ini, beliau Sayyid Umar Baginda Sari dibantu oleh beberapa pembantunya, diantaranya Tuan Teraja Nyawa atau Syekh Abdul Jalil, Syekh Makdum, Mataru Sungging, Syekh Abdul Hamid, Riau Kenten Bakau, Usang Pulau Karam, Usang Lebih Ketiau atau Syekh Koharudin, Usang Puno Rajo atau Lukman Nur Hakim, seorang tabib yang bernama Aminah atau Usun Dukun. Kemudian berikutnya Pati Surya Rani, Usang Daerah Putih, dan terakhir ada Pati Kulub Jerintan. Pada abad ke-17, Sayyid Umar Baginda Sari tutup usia dan dimakamkan di sebuah pulau di seberang dusun Tanjung Atap yang hingga saat ini termasyhur dengan sebutan Pulau Keramat Sayyid Umar Baginda Sari. Dan untuk proses dakwah selanjutnya di daerah ini diteruskan dari keturunannya serta keturunan dari para pembantunya, sehingga banyak menghasilkan sekali alim ulama dari masa ke masa. Salah satunya adalah Syekh Kiai Bahri bin Tauhid. Itu adalah sekelumit sedikit manaqib dari Sayyid Umar Baginda Sari. Kemudian nyambung kepada manaqib Syekh Kiai Bahri bin Panda Tauhid. Syekh Kiai Bahri bin Panda Tauhid dilahirkan di daerah Tanjung Atap sekitar tahun 1335 Hijriah atau 1916 Masehi. Beliau adalah putra dari Bapak Panda Tauhid dan Ibu Maimunah dan mempunyai saudara diantaranya Ismail, Muhammad Syahid, Haji Hayudah, Haisha, dan Haji Muhammad Yusuf. Pada awal perjalanan pendidikan Syekh Kiai Bahri bin Panda Tauhid, beliau mendapatkan pendidikan pertamanya di sebuah sekolah rakyat. Setelah selesai di sekolah rakyat, beliau melanjutkan pendidikan di sebuah madrasah di Sekatiga, yaitu Madrasah Asy-Syiah Alamiyah yang didirikan oleh Syekh Kiai Haji Ishaq Bashir. Setelah selesai mendapatkan pendidikan di Sekatiga, Syekh Kiai Haji Bahri bin Panda Tauhid dibawa oleh abahnya Panda Tauhid bin Qasim untuk melanjutkan pendidikan ke Banten untuk mendalami ilmu Al-Quran. Dan selama di Banten, Syekh Kiai Bahri bin Panda Tauhid mendapatkan pendidikan dari seorang ulama yang bernama Al-Alama Syekh Tubagus Ma'mun bin Rafi'uddin Al-Bantani, dan juga menempatkan diri untuk tabarruk kepada sejumlah ulama di Banten seperti Al-Alama Syekh Muhammad Royani Al-Bantani, Al-Alama Syekh Tubagus Ahmad Hatib bin Wasi Al-Bantani, Al-Alama Syekh Tubagus Muhammad Asnawi bin Abdurrahman bin Afifuddin Al-Bantani. Setelah mendapatkan pendidikan dari Banten, Syekh Bahri bin Panda Tauhid berkeinginan untuk mendalami ilmu bahasa Arab dan kitab kuning di sebuah pondok Jambi, pesantren di seberang kota Jambi, yaitu pondok pesantren Samaratul Ihsan yang didirikan oleh seorang ulama yang bernama Al-Alama Kiai Haji Ahmad Syakur bin Syukur atau lebih kenal dengan sebutan Guru Gemok. Namun pada masa Syekh Kiai Bahri bin Panda Tauhid belajar di sana, beliau tidak bertemu dengan pendiri pesantren tersebut karena sudah wafat dan sudah digantikan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Kiai Haji Bakar Syarifuddin sebagai pimpinan pondok pesantren tersebut. Setelah selesai menimba pendidikan di Jambi, Syekh Kiai Bahri melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, yaitu di madrasah yang didirikan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Rahmatullah bin Khalil Al-Hindi Ad-Dahlawi, yang beliau ini masih keturunan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selama di sana Syekh Bahri bin Tauhid menimba ilmu dengan para ulama juga, diantaranya adalah Al-Ama As-Sayyid Muhsin bin Al-Musawa, Al-Ama As-Syekh Muhtar Usman Makdum, Al-Ama As-Syekh Abdullah Muhammad Niyar, Al-Alama Fakir Al-Muhaddis As-Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masis. Setelah selesai menimba ilmu di Tanah Suci, Syekh Kiai Bahri bin Panda Tauhid kembali ke tanah air dan berdakwah. Adapun tempat dakwah beliau adalah Seketiga, Pangkalan Lampang, Selapan, Sungai Bungin, Sungsang dan sekitarnya. Setelah berdakwah di Pangkalan Lampang dan sekitarnya, barulah beliau kemudian fokus menetap di daerah kelahirannya, yaitu Tanjung Atap.
dan di sisa umurnya Syekh Kiai Haji bin Panda juga sempat bertemu dengan dan tabaruk dengan seorang ulama besar kota Malang, Jawa Timur yang biasa yang kita kenal, yang mulia Al-Imam Al-Alama Al-Ustadz Al-Hafiz Al-Musnid Al-Qutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Faqih, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah li ahli sunnah wal jamaah. Dan selain itu beliau Syekh Kiai Bahri bin Panda Tauhid juga belajar dan mengambil ijazah kepada habaib lainnya di kota Palembang. Di antaranya adalah Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Al-Barakah Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kab Al-Alama, juga kepada Al-Alama Al-Arif Billah Al-Habib Al-Barakah Masyur bin Hasan Al-Kirid Syekh Kiai Bahri bin Panda Tauhid. Selain dengan para habaib di kota Palembang, juga banyak bersahabat dan juga sebagai murid dari Syekh Bahri bin Panda. Di antaranya tidak asing bagi kita itu Syekh Kiai Haji Ali Umar Taib. Syekh juga kepada Syekh Kiai Haji Abdullah Zawawi Izam, Al-Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsi, Syekh Kiai Haji Ahmad Qori Nuri, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun kami berharap tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada mereka semua. Terakhir, setelah menghabiskan waktunya untuk berdakwah dan mengabdi untuk umat, Syekh Bahri bin Panda berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat jam 2 dini hari tanggal 9 Saban 1419 Hijriah atau 28 November 1998 Masehi, dalam usia kurang lebih 86 tahun, dan dimakamkan di Tanjung Atap tanah kelahirannya. Sedikit tambahan, adapun anak-anak dari Syekh dari beliau Syekh Kiai Bahri bin Panda ini adalah Haja Nur Laili Rosmala Dewi, Haja Mardia Salahuddin, Muhammad Mahdi Abu Yazid Al-Bustami, Haji Husin, Haji Ahmad Dhani Syukri, Rabitul Adawiyah, Haji Zulfikni. Demikian sekilas manaqib Syekh Kiai Bahri bin Panda, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala jasa beliau untuk agama Islam dan kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu inna wa minkum taqabbal ya karim, wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin al-tayyibin wal maqulina kullu 'amin antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama besar al-aib terus. Soal nasab itu nanti urusan nanti itu penelitian nasab beda. Termasuk Said Hamim dan lain sebagainya, Sri Umar Bagindo, ini pecahan dari Azamat Khan. Azamat Khan ini termasuk keturunan yang ada. Azamat Khan bukan yang ke bawahnya, Habib nggak tahu yang ke bawahnya. Diterangkan dalam kitab, kalau mestinya diteliti. Orang Indonesia ini yang pintar-pintarnya, apalagi yang bagian jaringan NU di bagian Jawa sana, itu malas meneliti. Nih mau baik anggaranku mestinya dibagi, ada anggaran untuk riset dan penelitian. Ini dah Gimo yang dulu lah, gak bisa tidak berubah-ubah. Yolah, Wali Songo tuh dari Azamat Khan sudah sampai di situ baik. Dari dulu penelitiannya, baca kitab karangan Dr. Abdullah Bazet, judulnya Ishamat Ulama Al-Hind, Ulama Hadramut fil Hind. Itu kurang lebih bahwa Azamat Khan itu pas turunnya di India dan dikuburkan di India, meninggal di India sampai sekarang, dan itu ada di bukunya ya, di karangan Dr. Abdullah Bazet. Nah, hanya dengan Indonesia ini tidak diteliti, oleh karena itu majhul. Kita ini puas kalau dengan majhul tuh. Penelitian majhul, gak majhul, sudah majhul, tidak ketahuan, pengennya tidak tahu tuh lah gitu, sudah
Apa tidak dirubah yang majhul menjadi maklum? Kenapa yang tidak tahu itu berubah menjadi tahu? Benarkah? Mestinya bangkak di India sana, ya dicek. Jangan nebak. Oh ini Allah berhad itu turunnya tariannya Wali Songon dari Sulawesi ngarang. Jangan isan ngarang san. Kalau nulis benar tanggung jawab nulis ngarang di Sulawesi, dicek Sulawesi ada prasastinya lah, ada kita tahu mudi ke dianggap nyung bengak kalau dunia nih. Nah, termasuk di negeri kita ini, kita yang jaga mulai sekarang peninggalan-peninggalan asarus solihin, manuskrip-manuskripnya, ada senjata pedangnya, kalau ada apa terserah, apa peninggalan-peninggalan para ulama kita ini, pasti ada cerita itu semuanya, cerita yang menceritakan tentang wilayah kita ini. Dan Kombreng ini sebagai pusat peradaban, dan melalui terakhir yang mutakhirin yaitu Al-Arif Billah. Nah, Habib memberi Al-Arif Billah bukan berarti dari Habib yang sering ucap ini Salimah Thayyib, guru Habib guru dari kecil dari abah Habib masih ada dititip nih jago budak nih Salimahnya ya dari dia lah tuntunan sehingga bisa berdiri ini bisa tahu ilmu, tahu apa dari beliau. Diberi gelar Al-Arif Billah, sering diucapkan Salih Umar, Al-Arif Billah Kiai Bahri bin Panda. Al-Arif Billah itu apa? Gelar dalam ilmu tasawuf orang yang kenal kepada Allah. Kiai Bahri itu orang yang kenal kepada Allah. Dan magom ini magom yang paling tertinggi. Al-ilmu billah ini paling tertinggi. Di kitab Imam Syafi'i tadi, di kitab Al-Kawkab Al-Azhar fil Fiqhil Akbar, al-ilmu billah ini termasuk derajat yang paling tinggi. Bahkan dibuktikan dengan riwayat hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Di saat itu ada A'rabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdal?" Amal apa yang paling mulia? Dijawab oleh Rasulullah, "Al-ilmu billah." Apa amal yang paling tinggi? Dijawab oleh Rasulullah, ilmu tentang Allah. Tapi A'rabi dasar A'rabi ini kritis nanya, la as'aluka anil amal walakin la as'aluka anil ilm walakin as'aluka anil amal. Aku kan tidak tanya tentang ilmu, tapi aku tanya tentang amal. Nabi tidak marah protes gitu, tidak marah Kalau kita ini kadang ustadz cepat marah emosi nanyo nyenyelnya tahun nanyo terus udahlah denger rendah hidup amal ke baik nanyo ada apa-apa diberi kesempatan nanyo Nabi tidak marah, tahu senyum Rasulullah dijawab oleh Rasulullah, al-amal al-kasih al-ilmu al-ilmu billah yanfa'ukal amal al-kasir wa qalilun. Ilmu tentang Allah itu akan membawa manfaat amalmu baik banyak maupun sedikit. Nah, Kiai Bahri ini sudah mencapai ilmu tentang Allah ini sudah derajatnya sudah ada derajatnya sudah. Nah, kita berharap keberkahan, apalagi Habib Habib ini orang biasa-biasa saja luar biasa mendapatkan keberkahan dari ulama min aulia ini. Dan alhamdulillah dulu didekatkan oleh Kiai Limat Thayyib kepada beliau bahkan dulu Saliman nyuruh ngontrol pesantren, banyak PR ini bukan hanya konblok Pak Kiai Bahri itu pengen bangun pesantren sampai dari utang tidak jadi itu hanya lagi anak catatkan apa cita-cita Kiai Bahri jangan ini konblok ada yang lain. Nasallallahu min jami'id dzunub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil wara sajiyah
واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم اجعل وأصل أهلي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما سبحناه من سبحان الله بحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ضمها ونهدها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين سمع أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. سمع خصوصا المرحوم صاحب الحال صاحب الفضيلة والكرامة سيد الوالد Kiai Haji Bahri bin Panda wa zaujati Hajjah Habibah binti Haji Abdul Aziz liman zam'ana hahuna bisababihima annallaha yaghfiru lahuma wa yarhamhuma wa yaskinhuma al-jannah birahmatihima walidina walidayhima khassa wa amadil muslimin amma awsilillahumma ya karim sawaba dhalika minna ilayhima waj'alhuma nuran yatala'la'u baina yadayhima Allahumma ij'al qabrahuma rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir li ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat waj'alillahumma fi quburihim ad-diya'a wan nur wal fushata was surur wal bahjata wal hubur wal maghfirata ala ahli al-qubur wal maghfirata ala ahli al-qubur wal maghfirata ala ahli al-qubur innaka malikun rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Muhammadur Rasulullah. Kalimat hakin alaiha nahya wa alaiha namud alaiha wa biha wa insyaallah amin. Allah menjadikan akhirah kalamina inna dihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi taubah wal qabul da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ma'asyiral hadirin wal hadirah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara ini dengan sama-sama nanti sholat zuhur berjamaah, dan setelah sholat zuhur berjamaah baru kita akan santap siang berjamaah juga. Jadi bagi yang sudah batal wudu silakan untuk mengambil wudu di tempat